Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita masih bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, beliau telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan?" Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-najatu amlik alaika lisanak." Keselamatan adalah yang pertama, jagalah olehmu lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Jadikanlah, cukupkanlah bagimu rumahmu. Yang ketiga, wabqi ala khati'atika, tangisilah olehmu kesalahan-kesalahanmu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Uqbah bin Amir atau bahkan keumuman para sahabat telah ada jaminan surga dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka senantiasa semangat di dalam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang bisa menyelamatkan mereka baik dunianya ataupun akhiratnya. Sehingga sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana atau poin-poin yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa yang bisa menyelamatkan atau apa saja keselamatan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amlik alaika lisanak. Termasuk yang bisa menyelamatkan atau poin keselamatan seseorang adalah jagalah olehmu lisanmu. Karena tentunya sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari syai'in yudkhilu bihin nar fil fammi wal faraj. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan umatnya ke dalam neraka, maka Rasul menjawab fil fammi wal faraj, yaitu di dalam mulut dan kemaluan. Artinya hamba-hamba yang akan banyak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebab dosa mereka adalah ketika tidak bisa menjaga kemaluannya dan tidak bisa menjaga mulutnya. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yadman li ma baina fakhidaihi wa baina lihyihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, kata Rasulullah, bisa menjaga antara dua jenggotnya yaitu lisan dan antara dua pahanya yaitu kemaluan, adman lahul jannah, aku jamin baginya surga. Jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang bisa menjaga lisan dan bagi orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya. Artinya lisan tidak diumbar untuk hal-hal yang
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kemaluan, tidak diumbar di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Tentunya penting untuk kita senantiasa menjaga lisan kita. Sampai Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang ada di dalam menjaga lisannya. Artinya ketika seseorang terjaga lisannya, maka dia akan terjaga keselamatannya. Semakin mengumbar lisannya, justru semakin banyak sebab-sebab akan merugikan dia, menghancurkan dia. Maka berapa banyak orang-orang yang merasa menyesal atau menyesali akibat lisan-lisan yang keluar dari lisannya, padahal itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah sebuah ucapan yang keluar dari lisannya kecuali ada padanya raqib dan atid, kecuali ada padanya malaikat yang senantiasa mencatat, lisan-lisan kita. Jangan sampai kemudian kita menyesali karena kita telah berucap, karena kita telah mengucapkan sebuah kata-kata atau kalimat yang ternyata kalimat tersebut membuat kita menyesal dunia dan akhiratnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Uqbah bin Amir, seorang sahabat, semoga Allah meridainya. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah apa saja yang termasuk keselamatan, maka yang pertama adalah amlik alaika lisanak, jagalah olehmu lisanmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik atau dia diam. Lisan fungsinya berbicara, lisan fungsinya berucap. Terkadang ketika kita tidak ada lagi ucapan yang baik yang kita ucapkan, terkadang lisan berucap ucapan yang justru membuat kita jatuh kepada kemaksiatan. Sehingga makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Kalau enggak ada ucapan yang baik, lebih baik dia diam. Karena kalau enggak ada ucapan yang baik yang dia ucapkan, dia akan berucap ucapan yang jelek. Dia akan berucap ucapan yang justru mengandung dosa di dalamnya, baik fitnah, baik namimah, ngadu domba, ghibah, ngomongin orang dan sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang-orang hamba-hamba ataupun umat-umatnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, agar dia menjaga lisannya, agar dia berucap ucapan yang baik atau diam. Karena kalau tidak ada ucapan yang baik yang kita ucapkan, lebih baik diam. Karena lisan kadang-kadang mau berucap ucapan-ucapan yang dikhawatirkan, justru akan membuat kita terseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha bal. Ada seseorang hamba, dia berucap dengan sebuah ucapan yang mana ucapan tersebut dia tidak menyangka, tidak tersadar oleh dirinya. La yulqi laha bal, artinya dia tidak menyangka dengan ucapan tersebut. Dan ucapan tersebut min sukhtillah, termasuk ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yulqi biha finnari jahannam, maka akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ada seseorang hamba yang dia biasa berucap ucapan yang jelek dan ucapan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ternyata dari ucapan tersebut yang membuat dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha bal, padahal dia si pengucapnya ini dia tidak sadar kalau ternyata ucapan tersebut dimurkai oleh Allah, karena memang dia tidak terbiasa atau karena memang dia terbiasa mengucapkan ucapan yang jelek. Maka tentunya hadirin kaum muslimin, kita melihat dalam hadis ini bagaimana seorang sahabat yang keumuman mereka dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya, tetapi masih senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang poin-poin perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka poin yang pertama adalah, maka marilah kita jaga lisan kita. Karena tadi disebutkan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang ada di dalam jaga lisannya. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan termasuk poin keselamatan adalah wal yasaka baituka,
jadikanlah rumahmu lapang untukmu. Artinya buatlah dirimu senantiasa betah di rumah. Jadikanlah rumah adalah tempat yang mana seseorang bisa nyaman di dalamnya. Karena rumah adalah benteng terakhir kita ketika kita menghindari dari fitnah. Ketika kita keluar rumah, kita melihat berbagai macam pintu-pintu fitnah, berbagai macam pintu-pintu fitnah, ujian-ujian di dalam atau di luar rumah. Maka hendaklah kita jadikanlah rumah kita adalah rumah yang nyaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita selaku para suami, selaku para kepala rumah tangga untuk menjadikan rumah tersebut rumah yang nyaman bagi penghuninya, bagi istri dan anak-anaknya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini merupakan kewajiban bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, khusus para bapak dan para kepala rumah tangga untuk menjaga istrinya, untuk menjaga anak-anak yang ada di dalam rumahnya senantiasa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita tidak bisa membuat rumah kita nyaman, ketika kita tidak bisa membuat dan menjadikan rumah kita tempat di mana seseorang nyaman di dalamnya, di mana lagi tempat yang akan membuat kita nyaman selain rumah dan masjid? Maka tentunya dua tempat yang perlu untuk kita senantiasa jadikan tempat tersebut tempat ternyaman kita. Kalau enggak di masjid ya di rumah. Maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membacakan Al-Qur'an di rumah-rumahnya, untuk senantiasa membacakan Al-Qur'an di masjid-masjidnya. Ala inna sakinata nazalat bihal Qur'an. Ketahuilah sesungguhnya ketenangan itu akan turun bersama Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, Iqra'u ala buyutikumul Qur'an wa la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, maka bacakanlah Al-Qur'an di dalamnya, karena seseorang akan mendapatkan ketenangan di dalamnya. Sampai ketika seseorang melakukan perjalanan ataupun safar, maka hendaklah dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya, karena itu adalah merupakan sebuah kenyamanan. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Safar adalah sepotong daripada azab. Faida qadaita hajatahu. Apabila seseorang di antara kalian telah menunaikan hajatnya, maka hendaklah falyu'ajjil ila ahlihi, hendaklah dia kembali buru-buru ke rumahnya. Karena as-safar yamna'u ta'amakum wa syarabakum wa naumakum. Karena seseorang yang melakukan safar, dia akan terganggu makannya, terganggu minumnya, terganggu tidurnya. Ketika seseorang di antara kalian selesai daripada safarnya, hendaklah kembali ke rumahnya dan menemui istrinya. Ini menunjukkan bahwasannya perlu untuk kita ciptakan rumah kita sebagaimana kata pepatah para ulama, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kemudian kita di rumah tidak kita ciptakan sebuah rumah yang di dalamnya rumah-rumah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang senantiasa saling mengingatkan untuk takut kepada Allah, rumah yang senantiasa mengingatkan untuk saling berzikir atau untuk senantiasa membaca Al-Qur'an agar dia mendapatkan ketenangan, maka ciptakanlah rumah tersebut seperti rumah atau baiti jannati, rumahku surgaku. Karena kalau bukan kita yang menciptakan rumah itu nyaman untuk kita, siapa lagi yang bisa menciptakan rumah itu nyaman untuk kita? Karena kalau kita di rumah kita sendiri tidak mendapatkan kenyamanan, di mana lagi kita akan mendapatkan kenyamanan? Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan poin yang kedua, agar bisa seseorang selamat, yaitu apa? Wal yasa'ka baituka. Hendaklah jadikan rumahmu luas untukmu. Artinya kita betah dan nyaman di rumah kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian poin yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan termasuk yang bisa menyelamatkan seseorang adalah wabki ala khotiatika, tangisilah olehmu kesalahan-kesalahanmu. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasannya setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tidak mungkin tidak terjadi. Kecuali para nabi, para rasul, kecuali para malaikat yang tidak pernah melakukan dosa karena maksum, karena mereka terjaga untuk melakukan dosa dan maksiat. Adapun manusia biasa
yang terkadang jatuh kepada sebuah kesalahan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam poin yang ketiga ini Rasul mengatakan, bukan menyesali dosa saja, tetapi kalau bisa menangisi dosa. Karena bentuk penyesalan dosa sebetulnya sudah cukup bagi kita. Bentuk taubat kita adalah dengan cara menyesali dosa kita yang telah kita lakukan. Itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada penyesalan. Tetapi ketika seseorang justru menangisi dosa tersebut, wabki ala khati'atika, menangisi kesalahan itu, ini salah satu bentuk orang tersebut betul-betul menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Bahkan kalau perlu dia menangisinya sampai keluar air matanya. Karena air mata seseorang tatkala dia mengeluarkannya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Salatsu a'yunin la tamassuhumun nar." 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ainun harasat fi sabilillah. Yang pertama, mata yang dipakai berjaga-jaga di jalan Allah ketika adanya jihad di jalan Allah. Maka ketika kita berjaga-jaga di perbatasan, mata kita yang dipakai begadang untuk menjaga keamanan negeri kita, maka ini salah satu sebab mata tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua adalah ainun khafat min maharimillah, atau ainun khafat bakat min khasyatillah. Yang kedua adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ainun kafat an maharimillah, mata yang terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mata yang senantiasa dia mengeluarkan air matanya karena bentuk penyesalan karena dosa yang telah dilakukannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita adalah manusia biasa yang terkadang jatuh kepada sebuah dosa dan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Dan sebaik-baik orang yang bertaubat adalah orang-orang yang melaksanakan taubat tersebut dengan ada penyesalan, yaitu dengan cara menangisi dosanya. Maka ini adalah merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Uqbah bin Amir agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhiratnya. Maka kita selaku umatnya sangat perlu dan sangat butuh kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan keselamatan oleh Allah baik dunia kita ataupun akhirat kita. Yang pertama dengan cara menjaga lisan kita, yang kedua dengan cara kita menjaga kita dan istri dan keluarga kita di rumah kita, dan yang ketiga dengan cara kita menyesali dan menangisi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah agar kita senantiasa dijadikan hamba-hamba yang bertakwa dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan azabnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.